Kata mereka, la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah. Kita bilang itu makna tidak pas dengan secara bahasa. Dan konsekuensinya ada, konsekuensinya siapa yang meyakini Allah hanya pencipta, yang mencipta hanya Allah, maka dia tidak syirik. Dan ini konsekuensi yang fatal. Sehingga kita dapati sebagian mereka, saya nukil dalam buku saya Syarah Rinci Rukun Iman, bagaimana ahlul kalam atau sebagian orang-orang yang terjerumus dalam ilmu kalam, mereka mengatakan menyembah apapun, menyembah mayat, menyembah roh, menyembah batu, selama tidak meyakini batu ini mencipta, maka tidak syirik. Kamu boleh bilang salah, kamu bilang ngawur, tapi jangan bilang apa? Syirik. Kenapa? Karena tauhidnya masih ada. Menurut mereka makna tauhid tidak ada pencipta selain apa? Allah. Paham? Kata mereka tidak ada pencipta selain Allah. Selama kau masih meyakini tidak ada pencipta selain Allah, maka engkau bertauhid. Mau nyembah siapapun, mau minta di kuburan, mau nangis-nangis kepada kuburan Nabi, tidak ada masalah. Mau pakai jimat, pakai jin, ke dukun, kau tetap bertauhid. Nah, ini bahaya seperti ini. Padahal terlalu banyak dalil menunjukkan itu syirik, itu kufur. Tapi mereka punya kaidah la ilaha illallah, maksudnya tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Siapa yang meyakini hal tersebut, dia bertauhid. Apapun yang dilakukan tidak akan batal tauhidnya. Sehingga muncullah tuduhan-tuduhan kalian salafiyun berlebih-lebihan. Masa orang minta dikatakan musyrik, masa ini dibilang musyrik, masa pakai jimat dibilang musyrik, maka percaya Kristus dibilang musyrik. Kita bilang ada aturannya. Itu tafsir kalian la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, itu tafsiran yang kurang tepat. Karena la ilaha illallah, al-ilah artinya ma'luh, ma'luh artinya ma'bud. Baik. Ketika innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah, Nabi dulu berkata kepada kaum musyrikin Arab, sembahlah Allah saja, sembah Allah saja, la ilaha illallah. Mereka sombong. Wa yaquluna, ya. Kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan yang banyak menjadi satu saja? Orang musyrikin paham la ilaha illallah maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya mereka protes, apakah Muhammad ingin menjadikan persembahan yang banyak cuma satu saja? Mereka tidak memahami apakah Muhammad ingin menjadikan pencipta-pencipta yang banyak cuma satu pencipta saja? Tidak. Karena mereka kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, mereka bilang siapa? Allah. Mereka tidak pernah bilang Uzza, Lata, pencipta, enggak. Kalau kita ikut perkataan mereka, coba tafsirkan firman Allah dalam surat Shad. Aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah si Muhammad menjadikan ilah-ilah yang banyak ini hanya cuma satu ilah? Kalau kita artikan versi ahlu sunnah bagaimana? Apakah Muhammad menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi sembahan yang satu? Maka mereka protes, paham? Masa menjadikan cuma satu? Itu yang mereka ingkari. Tapi kalau mereka maksudnya adalah pencipta, ya, ngapain mereka protes? Karena mereka meyakini pencipta cuma satu. Apakah Muhammad ingin menjadikan pencipta yang banyak cuma satu? Harusnya mereka setuju. Paham atau tidak? Aduh, ini kurang nyambung nih saya. Renungkan perkataan orang musyrikin ketika Muhammad mengatakan la ilaha illallah tuflihun, ucapkan la ilaha illallah kalian akan selamat. Mereka protes. Apa protesnya kaum musyrikin? Aja'alal alihata ilahan wahida. Kalau kita tafsirkan secara versi Ahlussunnah, ilah maksudnya ma'bud. Apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak cuma satu saja? Makanya mereka protes. Karena Muhammad bilang tidak boleh sembah Lata, tidak boleh sembah Uzza, tidak boleh sembah Manat, tidak boleh sembah malaikat, tidak boleh sembah nabi, tidak boleh sembah pohon, hanya Allah. Maka mereka bilang tidak bisa, kami ingin menyembah banyak. Maka mereka protes. Seandainya la ilaha illallah maknanya seperti tafsir Ahlul Kalam, maka mereka tidak akan protes. Berarti kan kita artikan, apakah Muhammad ingin menjadikan pencipta yang banyak cuma satu pencipta? Faham? Kalau kita tafsir Ahlul Kalam, tentu mereka tidak protes karena mereka setuju memang pencipta cuma satu. Harusnya mereka bilang top, Muhammad benar yang pencipta cuma satu. Namun kenapa mereka protes? Karena mereka paham la ilaha illallah maksudnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sepertinya paham sebagian, tidak paham yang lain. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.